Meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Engkau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Padamu kami mohon dan ingin setia janji, ya Tuhan, kami kan baik selalu dengan Dikau, dengan teman, dengan kawan serta lawan. Ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita mengakhiri retret kita dengan perayaan Ekaristi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, pertama-tama karena Dia mengutus Roh Kudus-Nya. Dia membimbing kita sejak hari Jumat sampai dengan hari ini. Dan kedua, kita bersyukur secara khusus karena Dia mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur pula karena Tuhan memberi kita banyak sesama manusia dan alam yang mendukung kehidupan kita. Dan kita juga pada hari ini mohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosa kita, kekerasan verbal, olok-olokan, dan semua yang menyakitkan hati sesama. Dan juga kita mohon ampun karena kita kurang memperhatikan suara keluhan, rintihan alam yang menderita. Mari kita menyatakan tobat kita dengan menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Puji syukur itu nomor 347A. Puji syukur 347A. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu
sebagai terang yang menghalaukan kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon, bukalah hati kami untuk melihat terang Putra-Mu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umat-Nya dan kepada tempat kediaman-Nya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia itu. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau. Bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langit jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku
jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat jika aku tidak mengingat Engkau. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tersyukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruhkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dalam renungan terakhir ini, kita merenungkan makna penderitaan menurut Injil Yohanes ini yang barusan kita dengar. Melalui ungkapan anak manusia harus ditinggikan. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Kita ingat cerita dalam kitab Bilangan ketika orang Israel memberontak terhadap Allah, tidak tahan dengan penderitaan di padang gurun, berbagai kekurangan. Allah murka terhadap mereka dan mengirim ular berbisa menyerang mereka. Ketika begitu banyak yang mati karena dipagut ular, mereka minta Musa untuk berdoa kepada Allah. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat tiang dan menggantungkan patung tembaga yang berbentuk ular di tiang itu. Setiap orang yang dipagut ular memandang ke tiang itu dengan tembaga berbentuk ular itu akan disembuhkan. Mereka sembuh. Itu kesembuhan fisik. Tapi makna teks itu jauh lebih dalam. Dan Yohanes dalam Injilnya melihat makna itu. Yaitu itu melambangkan penderitaan anak manusia. Dengan ungkapan anak manusia harus ditinggikan. Arti penderitaan itu terkandung di dalam kata ditinggikan. Ditinggikan selain mengandung arti penderitaan, penyalipan, sekaligus mengandung kemuliaan, kemenangan, pembebasan. Dan dua arti itu tidak terpisahkan dalam kata ditinggikan. Ungkapan lain dalam Injil Yohanes yaitu dimuliakan, sama. Dimuliakan untuk Yesus. Kita ingat doa Yesus dalam Yohanes bab 17, menjelang penderitaannya dia berdoa, Bapa, permuliakanlah putramu. Berarti permuliakan itu berarti dia masuk ke penderitaan itu, tapi melalui penderitaan itu dia memperoleh kemuliaan, yaitu pembebasan bagi umat manusia. Tapi yang menarik, kata ditinggikan, dimuliakan. Dalam konsekrasi Ekaristi, pada malam dia diserahkan. Ini semua kata-kata ini berbentuk pasif yang disebut pasif ilahi, yang mengandung misteri. Kalau bentuk aktif, jelas subjeknya. Yesus menyelamatkan umat manusia. Dia subjek. Predikatnya menyelamatkan. Objeknya manusia. Tapi dia diserahkan. Anak manusia ditinggikan. Itu tidak jelas siapa yang meninggikan dia. Di padang gurun yang meninggikan itu Musa.
Tapi dalam hal anak manusia ini, Yesus tidak jelas siapa yang meninggikan. Dan kalau kita baca seluruh kisah Yesus, secara sosiologis kita melihat dia disalibkan, dibuat menderita oleh manusia. Berarti dia ditinggikan oleh manusia. Dia dibunuh oleh manusia. Tetapi tidak hanya itu. Dia ditinggikan ini disebut pasif ilahi, bentuk pasif ilahi. Karena ada misteri di balik itu. Di balik perbuatan manusia menyalibkan Yesus, itu terkandung kehendak Allah. Allah yang mau menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada manusia, sehingga anak-Nya menanggung semua kesalahan manusia, termasuk mereka yang menyalibkan Dia. Dan di situ kita masuk ke misteri hidup manusia yang sulit kita temukan jawaban yang memuaskan sepanjang hidup manusia, yaitu orang yang tidak bersalah seperti Yesus disalibkan, ditinggikan, dibunuh. Dia harus menderita bukan karena kesalahannya, tapi kesalahan orang lain. Apa artinya untuk kita ini? Dalam hidup kita, kalau perhatikan sharing pengalaman pribadi kita kemarin, banyak penderitaan yang kita terima secara tidak adil. Kita masih kecil, tidak tahu, belum bisa membedakan apa itu dosa, tapi kita dibuat menderita. Hanya karena warna kulit kita, hanya karena rambut kita, hanya karena suku kita, yang bukan salah kita. Hanya karena agama kita, hanya karena hal yang merupakan kenyataan, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan kesalahan, dosa. Kita menderita. Dan jelas kita tidak terima, kan? Kita tidak terima. Dan itu yang membuat kita bertumbuh dengan luka, kan? Ada yang begitu berat sampai disebut trauma, sampai sulit disembuhkan. Dan yang berhasil mengatasi itu, dia dibebaskan. Dan dia menjadi pejuang untuk orang yang mengalami nasib yang buruk seperti dia. Dan itu yang kita sebut panggilan. Karena panggilan sangat ditentukan oleh identitas kita, dan identitas kita dipengaruhi oleh kekhasan kita yang kita alami masa kecil, sejarah pengalaman kita, dan komunitas di mana kita ada, dan juga tempat di mana kita lahir dan dibesarkan. Itu panggilan kita. Bagi orang Kristen, sebetulnya bagi umat manusia, apa yang dialami Yesus ini harus menjadi pedoman yang menerangi pengalaman kita. Bahwa ketika kita menderita tanpa salah kita harus mampu pertama-tama menerima itu kenyataan itu. Menerima. Dan menemukan arti di dalamnya. Tetapi, sebagaimana Yesus buat selama hidup, ketika dia ditampar oleh seorang serdadu, pada malam dia diadili, dia jawab pada Imam Agung. Pertanyaan Imam Agung, dia ditampar. Yesus balik bertanya, kan? Mengapa engkau menampar aku?
apa kesalahanku. Dia tidak membalas, menampar serdadu itu, tapi dia menantang, dia melawan. Dan perlawanannya itu membuat serdadu itu berpikir. Itu seharusnya kita berhadapan dengan penderitaan, penghinaan. Kita menerima kenyataan itu, salib itu, penderitaan itu, tapi kita tidak menyerah. Kita mencari makna, lalu ketika itu merupakan bentuk ketidakadilan dari orang lain, kita harus menantang, melawan. Tapi perlawanannya harus sesuai dengan perjuangan Yesus. Ketika kita melawan dengan cara yang sama, kita ditampar lalu kita menampar, kita dikutuk, kita mengutuk, maka kita tidak menyumbangkan apa-apa kepada dunia. Kita tidak mengubah dunia. Kita tidak mentransformasi dunia. Kita mentransformasi dunia ketika yang buruk itu, yang jahat itu tidak dibalas dengan keburukan atau kejahatan, tapi sebaliknya. Dan membuat orang yang melakukan itu berpikir. Sehingga pada akhir dari perjuangan kita, seperti pada akhir perjuangan Yesus ketika dia ditinggikan, disalib, serdadu yang menyaksikan semua proses penyaliban dan cara Yesus menghadapi penderitaan, dia berseru, sungguh orang ini anak Allah. Saudara-saudari, mari kita pada masa Prapaskah ini mengambil inspirasi dan kekuatan dari sabda Tuhan pada hari Minggu ini, dari teladan Tuhan Yesus sendiri, untuk kita ikuti dan menjadi kekuatan bagi kita dalam perjuangan. Kita akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan. Kita berhadapan bisa jadi orang-orang di pemerintahan, bisa jadi orang-orang di perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kekuatan yang kita tidak miliki sama sekali. Kekuatan senjata. Mereka bisa pakai kekerasan, intimidasi. Kita bisa berhadapan dengan orang yang punya uang banyak, korporasi. Dan kita tidak punya apa-apa. Semuanya itu kita tidak punya. Uang kita tidak punya, kekuatan senjata juga kita tidak punya. Tapi Yesus yang ditinggikan, dia menunjukkan kekuatannya ada di mana. Yaitu pada Bapa yang begitu besar kasihnya kepada dunia, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia akan mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, jiwailah kiranya para pemimpin gereja dengan roh-Mu, agar kegembiraan dan harapan umat manusia tetap memancar dari mereka. Semoga kesaksian hidup mereka akan Injil-Mu menuntun kami untuk senantiasa hidup seturut sabda-Mu. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, terangilah para pemimpin masyarakat kami ya Bapa, agar melihat salib sebagai tanda semangat pengorbanan bagi sesama. Semoga kekuasaan yang mereka miliki bukanlah kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan demi pelayanan dan keselamatan semua orang. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan segala-galanya, yakni para pengungsi, para buangan, dan korban peperangan. Dan juga tentu untuk umat di Mataloko yang kehilangan atau mengalami kerusakan harta-harta mereka. Ya Bapa, kasihanilah dan hiburlah mereka yang terpaksa mengungsi dan dibuang di tengah masyarakatnya. Ulurkanlah tangan kasih-Mu melalui orang-orang yang tekun berjuang dalam mengakhiri penderitaan mereka. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami cobaan, ya Bapa, melalui salib ajarilah kami untuk memahami jalan cinta kasih yang akan meneguhkan kami bersama dalam menghadapi setiap cobaan hidup kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian, semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita, mendorong kita untuk tetap tekun dan setia dalam perjuangan untuk sesama. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, itulah doa-doa permohonan kami. Teguhkanlah iman kami untuk yakin bahwa Engkau mengabulkannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, beriaskan niat warna-warni, bagaikan kembar mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Persembahan pada hasil dan pokok anggaran usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Dengan hati dan tulus kami menghadap hadirat, terimalah kami dan persembahan
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, dan juga niat-niat kami yang kami sudah sepakati dalam pertemuan-pertemuan hari ini. Kami mohon, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga menjadi sarana perdamaian bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Edwaldus, dan Uskup Emeritus Kerubim, Superior Jenderal kami Paulus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus, para korban kekerasan dan para korban bencana alam dan para misionaris Albert Ola dari Australia, Pater Stanley Guti dari Amerika Serikat, Pater Joseph Huimakers dari Belanda Belgia, Bruder Brendan Fahy dari Irlandia Inggris, Suster Lilia Furtado dari Brasil, Suster Gondolfa Heuing dari Belanda, Suster Willebranda Stigler dari Austria, Suster Lucia Maria Sekul dari Argentina, Suster Bathildis Klein dari Jerman, Suster Crescenta Wilberger dari Argentina, Suster Maria Martina Feneman dari St. Louis, dari SSP AP. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. ampun turunan Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kehidupan abadi kepada kami. Berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah yang akan kusambut ini melindungi dan menyehatkan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami selalu mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan dan rencana kerja kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Golgota tempat Tuhanku, disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota.